Kehadiran orang ketiga menjadi ancaman besar dalam keharmonisan rumah tangga. Orang ketiga bisa pria atau wanita. Hadirnya Will, pria idaman lain, atau Will, wanita idaman lain. Namun, anehnya, istilah pelakor menjadi sangat umum di Indonesia. Pelakor, berebut laki orang. Istilah ini menjadi konotasi yang sangat menyudutkan wanita. Wanita ketiga dianggap sebagai biang kerok rusaknya keharmonisan rumah tangga. Benarkah pelakor itu ada? Dan benarkah istilah pelakor pantas disematkan kepada wanita ketiga? Dan mengapa istilah pelakor menjadi sangat viral ketimbang penikor berebut istri orang? Temukan jawabannya, fenomena di balik istilah pelakor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Usman Top Channel. Pada video kali ini, Usman Top Channel akan menguak fenomena pelakor dari beberapa perspektif. Tetap stay tune di Usman Top Channel. Pelakor, berebut laki orang. Istilah ini berkembang di Indonesia, diperkirakan sejak tahun 2005 karena sebuah peristiwa yang dianggap mendukung lahirnya istilah pelakor. Pelakor sendiri merujuk pada wanita ketiga yang hadir di tengah-tengah rumah tangga. Sebelum istilah pelakor, sudah ada istilah lain yang digunakan untuk menyebut wanita ketiga, yaitu Will, wanita idaman lain. Namun semakin kesini, istilah Will sudah tidak lagi digunakan. Semua wanita ketiga disebut pelakor. Istilah Will sudah digeser dengan istilah pelakor. Antara Will dan pelakor terkesan sama, tapi tak serupa, sama-sama merujuk pada wanita ketiga. Ada perbedaan antara Will, wanita idaman lain, dan pelakor berebut laki orang. Will mengesankan wanita yang diidamkan, dan lelaki yang memulai duluan membuat kesalahan mendekati wanita lain yang diidamkan. Sementara pelakor menggambarkan pengambilan hak milik seseorang secara paksa. Pertanyaannya, apakah suami itu barang yang diambil secara paksa atau sukarela? Suka sama suka, mau sama mau. Suami Anda punya akal, punya otak, bisa mengambil keputusan. Bagaimana seorang pria yang kuat berakal, punya kaki, punya tangan, bisa diambil secara paksa oleh seorang wanita yang secara fisik lebih lemah daripada pria? Adanya hubungan terlarang seperti perselingkuhan karena dua hal, tergoda atau digoda. Digoda pun kalau tidak tergoda, tidak akan pernah ada apa-apa di dalam rumah tangga. Tergoda atau digoda bukan karena selalu ada niat pada keduanya, tapi karena adanya kesempatan. Ada pihak ketiga yang berpengaruh. Setan membumbui keindahan kontak sampai hubungan yang lebih intens antara lelaki dan wanita yang bukan muhrim. Di zaman yang modern, persamaan derajat antara pria dan wanita membuka peluang yang seluas-luasnya.
Pria dan wanita membaur dengan lawan jenis tanpa ada sekat. Di zaman ini, pria atau wanita terkadang lebih dekat dengan rekan kerja daripada istri. Bekerja dalam satu tim yang selalu ditemukan kontak mata dan komunikasi, sehingga kontak emosi pun tumbuh pesat dalam hubungan itu. Sama rekan kerja 8 jam bahkan lebih. Jika keluar kota karena urusan kerja bisa berminggu. Bagaimana tidak dekat, apalagi lawan jenisnya cantik, perhatian, pengertian, banyak canda dan tawa. Dari rekan bisa jadi terkesan akhirnya jatuh cinta pada posisi yang tidak dianjurkan, bahkan terlarang. Sudah punya istri, tidak dianjurkan dekat dengan wanita meski rekan kerja, sebab resisten bakal ribut di rumah jika sampai tahu. Sebagian besar sekali bagiannya, wanita gak akan mau dipoligami dengan alasan apapun. Sayang banget jika bercerai, apalagi jika yang kamu sukai sudah bersuami. Ini jelas dilarang. Di sana, ribuan jomblo ingin segera membawa calon untuk daftar nikah. Kamu yang sudah punya pasangan bergegas ke KUA daftar perceraian. Dulu ingin segera menikah, sekarang ingin segera bercerai. Kesempatan kedua yang membuka hadirnya orang ketiga adalah media sosial. Di sana, kamu bebas berekspresi, selfie, bikin status kece saben jam bahkan saben detik. Apa tidak membuka kesempatan untuk mencari yang ketiga? Dari chat sampai ketemuan, perselingkuhan pun akhirnya terbuka lebar. Perselingkuhan terjadi bukan hanya disebabkan oleh dua hal di atas. Ada faktor yang mempengaruhi dan lebih berpengaruh, yaitu karena dari pembawaan personalnya. Memang dasarnya bukan pribadi yang baik, memang suka cari selingkuhan alias mata keranjang, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, penyebab terjadinya perselingkuhan karena memang digoda. Yang ini agak jarang. Ini biasanya wanita jebakan, sengaja dikirim atau inisiatif sendiri untuk menggoda. Biasanya alasan harta atau tahta, raja, pengusaha kaya raya, pejabat tinggi, ulama besar yang berpengaruh, yang memiliki misi tersendiri, baik hanya mencari materi, kedudukan, atau ingin menjatuhkan. Tapi yang ini jarang, sebab banyakkan rakyat daripada pemimpin. Kenapa itu bisa terjadi? Dan banyak terjadi hadirnya orang ketiga yang disebut dengan pelakor. Hadirnya orang ketiga membuyarkan pernikahan sebelumnya karena adanya kesempatan yang ada. Tapi yang ini jarang, sebab banyakkan rakyat daripada pemimpin. Hadirnya orang ketiga membuyarkan pernikahan sebelumnya karena adanya kesempatan. Yang mendukung hadirnya orang ketiga selanjutnya adalah media sosial yang digunakan secara berlebihan, sehingga keadaan yang seperti ini perlu iman yang kuat dan kesadaran masing-masing pihak. Yang pertama, jangan membentuk tim
grup asisten sekretaris wanita jika Anda posisi suami dan berkuasa dalam pengambilan keputusan yang kemungkinan Anda bakal berbuah cinta. Kemudian istri juga harus peka, jangan izinkan suamimu membentuk atau memilih hal yang berurusan dengan yang baru saja disebutkan selagi kamu masih berpengaruh, sebab kalau dia sudah jatuh cinta sama yang lain, kamu sudah tidak berpengaruh dan diabaikan. Yang kedua, jangan suka berteman dekat dengan wanita yang sama cantiknya dengan kamu, apalagi lebih cantik dari kamu. Berteman boleh, tapi harus tahu batasannya. Jangan sampai kamu gak berasa kamu sendirilah yang menghubungkan suamimu dengan wanita ketiga. Yang ketiga, jaga penampilanmu, karena sesungguhnya suamimu klienmu. Yang keempat, berdoa. Dan yang kelima, ikhlas. Begitu juga suami, jika takut kehilangan istrinya. Yang pertama, jangan biarkan istrimu kerja di luar rumah terlalu lama. Kalau di luar, tawaran pekerjaan yang ada menyita waktu dan dikhawatirkan berbau lama dengan pria yang bukan mahram. Larang istrimu untuk bekerja. Kamu suaminya bertanggung jawab menafkahinya, memberikan perlindungan serta kenyamanan. Yang kedua, kurangi eksistensi istrimu untuk aktif di media sosial yang memamerkan fisiknya. Sebab jika istrimu cantik, pasti banyak yang berharap jadi suami keduanya. Untuk menggantikanmu, jika tidak merebutnya darimu, ditunggu jandanya. Mungkin banyak yang ngebatin, sehingga wanita cantik sering menjadi janda. Dari janda ditinggal mati sampai janda karena perceraian. Mungkin kamu mendengar seorang suami yang sejak dulu, bahkan di saat wanita tersebut jadi istri orang, tanpa merebut akhirnya jadi suaminya juga, karena sebab mati atau bercerai. Efek terlalu lama memandang, membayangkan, ngebatin, berucap, akhirnya jadi kenyataan. Istri harus patuh terhadap suaminya demi kemaslahatan bersama. Perkuat iman, kesadaran dan menjaga komunikasi yang baik, saling berusaha menjadi pasangan yang terbaik sesuai tujuan utama pernikahan. Menikah niat ibadah, dan ibadah itu harus khusyuk, harus fokus ke rumah tangga, bukan ke rumah tetangga. Lalu di mana pelakor? Pelakor itu tidak ada. Istilah ini tidak tepat. Ini hanya kebiasaan orang mencela wanita yang disukai pria beristri yang dianggap sebagai kebenaran. Sebab suami itu bukan barang, tapi orang yang punya akal dan hati. Jadi gak bisa diperebutkan. Direbut berarti diambil secara paksa, dan dipaksa itu gak enak. Siapa yang berani bilang dipaksa itu enak? Gak ada. Suaminya sendiri yang kadang cari-cari, mendahului gencar PDKT. Mungkin dia bosan, kurang dengan istri satu, mau nambah atau mau ganti istri. Pertanyaannya, sudahkah istri mengenal suaminya? Tipe lelaki seperti apa yang menikahinya? Apa sih tujuan suami menikahi dirinya? Ketika wanita mengenal suaminya, mengenal bukan sekedar kenal. Mengenal dan kenal itu berbeda. Maka jika dia mengenal suaminya, maka dia akan tahu resiko atau tantangan yang akan dia hadapi saat berumah tangga dengannya. Tahu sebab akan tahu akibat. Jadi, siapa yang salah? Jika pasangan Anda pindah ke lain hati, ya Anda sendiri. Bisa salah pilih suami, atau sikap dan cara Anda yang salah dalam bergaul dengan suami.
istri itu perhiasan, jadi bersikaplah seperti perhiasan. Jangan seperti pembantu atau ibunya. Gak perlu rebutan lelaki, karena mereka bukan barang. Bagi yang mengalami, ikhlaskan. Pria itu bukan seorang, dan disyukuri saja apa yang sudah terjadi pada Anda. Anda dapat barunya, mudanya, sementara wanita ketiga yang tidak peduli dengan perasaan Anda toh dapat tuanya. Tak semudah saat menikah dengan istri pertamanya. Namun, saya tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, karena setiap masalah tidak bisa dipukul rata tanpa tahu alur ceritanya dulu, karena wanita ketiga tak selalu penggoda dan tidak selalu dia yang salah atau wanita yang buruk. Yang jelas, siapa yang terdolimi pasti dapat jalan yang terbaik, dan siapa yang menzalimi pasti akan ada balasan. Biarkan hati yang berbicara, yang berbuat dosa atau salah, dialah yang lebih tahu. Yang penting kita sebagai wanita muslimah jangan suka menghujat, menghakimi orang, karena kita tidak pernah tahu duduk permasalahannya secara persis. Kita bukan hakim, so silent. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Wanita seringkali sadar atau tidak sadar memposisikan dirinya sebagai ibu suaminya, ngurusin suaminya sampai kayak ngurusin anaknya, dan melupakan mengurus dirinya sendiri agar tampil tetap menawan di depan suaminya. Wanita sering memposisikan suaminya sebagai barang, makanya istilah pelakor booming daripada perebut istri orang, istilah yang tidak berlaku. Dan banyak kasus istri melabrak bahkan berbuat aniaya terhadap wanita lain yang diduga wanita yang disukai suaminya. Bahkan belum jadi istri, cuma pacar, diperebutkan sampai berantem baku hantam cuma gara-gara terlihat berdua sedang berbicara sama teman ceweknya sendiri. Dia ngamuk-ngamuk sama teman ceweknya di mes. Kenapa? Cewek atau wanita yang selalu jadi sasaran? Kenapa tidak lelakinya saja yang dipukuli? Sama pacar cowoknya baik sekali. Itulah kebanyakan wanita membendahkan makhluk hidup. Kemudian, wanita yang sudah bersuami merasa memiliki suaminya seperti sebuah barang, sehingga mereka sudah merasa sukses, sudah memilikinya. Mereka lupa jika suaminya itu orang yang bisa bosan. Para istri sudah cuek dengan tampilan. Berbeda ketika belum bersuami. Mereka berusaha memoles penampilan mereka supaya cepat laku, katanya. Ketika sudah dapat pria yang menikahi mereka, mereka berubah 180 derajat, sudah tidak peduli dengan penampilannya. Suami menikahi istri karena kehendaknya sendiri, menceraikannya pun adalah hak suami. Perlu diperhatikan, alasan pertama pria yang mendorong dirinya menikahi wanita adalah untuk melampiaskan syahwat. Syahwat dan cinta itu berbeda, tapi cinta lelaki terhadap wanita memang diwarnai syahwat atau diawali syahwat, mau mana yang dulu atau bersamaan. Syahwat itu selalu ada dan mewarnai cintanya terhadap wanita, dan fakta membuktikan sebagian besar pria menikahi wanita karena nafsu, sehingga wanita yang indah tampilannya banyak lelaki yang mendekatinya, dan sedikit pria
karena alasan agama dan menjadi cinta. Masya Allah, cinta yang seperti ini cinta bernilai ibadah. Lalu, bagaimanakah hukum nikah? Pada dasarnya hukum menikah adalah mubah, boleh, dan bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Tapi topik kali ini kita membahas benarkah istilah pelakor? Kita lihat hukum poligami. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surah An-Nisa ayat 3. Dari ayat tersebut sudah jelas hukum poligami, semuanya dikembalikan ke suami, mau nambah atau cukup 1 istri. Jadi jangan salahkan wanita ketiga, sebab keputusan ada di tangan suami. Jika istri tidak mau dipoligami, itu adalah hak istri. Jika suami mau berpoligami, itu adalah haknya. Sama-sama tak mau mengalah, KUA daftar cerai terbuka. Jadi, rumah tangga berlanjut atau tidak tergantung yang menjalani, suami dan istri. Tipu daya setan itu lemah. Jika suami gak kemaruk perempuan di luar rumah dan istri sebaliknya gak kemaruk lelaki di luar rumah, orang ketiga tak akan pernah ada. Kenapa bisa begitu? Sebab tidak ada usaha untuk mencari yang ketiga. Menolak di poligami tidak apa-apa, sebab hukumnya tidak memaksa. Tapi menolak hukum poligami adalah dosa, sebab hukum Allah adalah sebaik-baik hukum, dan maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dari penjelasan yang kita lalui bersama, pelakor itu tidak ada. Marilah kita menjadi pribadi yang cerdas, pribadi yang berakhlak, tidak menghakimi, tidak menghujat, mawas diri, urus diri sendiri, sukses, bahagia, sejahtera. Terima kasih sudah menonton Usman Top Channel, dan kita bertemu di video Usman Top Channel berikutnya.